Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami mengenai pasar oligopoli part 2. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya Nur Salamah dengan akhiran NIM 045, lalu ada teman saya Asafiatun Afiah dengan akhiran NIM 046, lalu ada Novia Rahmandani dengan akhiran NIM 047, dan Ririn Dwi Rahayu dengan akhiran NIM 070. Baik, untuk materi yang akan kita bahas, yang pertama adalah price rigidity and king demand, lalu yang kedua ada kartel, dan yang ketiga ada price signaling and price leadership. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu price rigidity and king demand. Oke, jadi materi yang pertama ini akan kita mulai dengan membahas price rigidity atau kekakuan harga. Nah, price rigidity ini merupakan salah satu ciri khas dari pasar oligopoli. Di pasar oligopoli ini, seringkali para perusahaannya memiliki dorongan yang kuat untuk menstabilkan harga. Inilah kenapa kekakuan harga menjadi ciri khas dari industri oligopoli ini. Sekalipun biaya atau permintaan sedang berubah, perusahaan tetap akan ragu untuk melakukan perubahan harga. Misalnya, jika biaya sedang menurun atau permintaan pasar sedang anjlok, perusahaan akan khawatir bahwa jika mereka menetapkan harga yang lebih rendah, nanti akan disalahartikan oleh perusahaan pesaing, sehingga malah terjadi perang harga. Atau, jika biaya atau permintaan sedang meningkat, perusahaan juga akan ragu untuk menaikkan harga, karena khawatir bahwa pihak pesaing juga tidak akan menaikkan harga. Sehingga dalam perusahaan ini dapat diartikan bahwa kekakuan harga terjadi ketika perusahaan menjaga harga produk mereka supaya tetap sama. Jadi dalam perusahaan oligopoli ini, perusahaan-perusahaannya adalah saling bergantung. Nah, kan tadi kita sudah membahas mengenai king demand atau kekakuan harga. Nah, kekakuan harga itu merupakan dasar dari model kurva permintaan patah oligopoli. Berdasarkan model tersebut, setiap perusahaan menghadapi kurva permintaan patah pada harga P1 yang berlaku saat ini. Bisa dilihat pada gambar ya. Apabila harga di atas P1, kurva permintaan akan sangat elastis. Alasannya yaitu perusahaan meyakini apabila harga dinaikkan di atas P1, perusahaan lain tidak akan mengikuti langkahnya, sehingga perusahaan tersebut akan kehilangan penjualan dari pangsa pasarnya. Di sisi lain, perusahaan yakin bahwa jika harga diturunkan di bawah P1, maka perusahaan lain akan mengikuti langkahnya, karena mereka juga tidak ingin kehilangan pangsa pasar. Jika demikian, penjualan hanya akan bertambah hingga taraf di mana harga pasar yang lebih rendah meningkatkan permintaan pasar total. Nah, karena kurva permintaan perusahaan ini bentuknya patah, kurva pendapatan marginal tidak kontinu. Akibatnya, biaya perusahaan dapat berubah tanpa menghasilkan perubahan harga. Seperti ditunjukkan pada gambar, biaya marginal dapat bertambah, tetapi masih sama dengan pendapatan marginal pada tingkat output yang sama, sehingga harga tidak berubah sama sekali. Meskipun model kurva permintaan patah terlihat sangat mudah, tapi model ini tidak benar-benar menjelaskan penetapan harga pada oligopolistik. Model ini tidak membicarakan sama sekali tentang bagaimana perusahaan dapat mencapai harga P1 dan mengapa tidak mencapai harga lain. Model ini terutama cuma berguna sebagai deskripsi. Nah, dalam model ini, keseimbangan suatu perusahaan itu akan ditentukan pada waktu garis permintaan yang dihadapi oleh produsen itu patah, karena MR yang dihadapi produsen sama besarnya dengan MC. Itu karena jika ada perubahan struktur biaya produksi, maka tidak akan berpengaruh pada tingkat output dan harga keseimbangan perusahaan. Baik, jadi pada kurva di samping dijelaskan bahwa perusahaan itu memproduksi unit pada Q dengan harga yaitu pada P. Kurva permintaan perusahaan ini tergantung dengan apakah perusahaan lain mengikuti perubahan harga atau tidak. Pada kurva DD dijelaskan bahwa seorang pesaing tidak akan menandingi perubahan harga, tetapi pada kurva D aksen dijelaskan bahwa pesaing akan menandingi bila terjadi perubahan harga. Nah, pada gambar di samping itu dapat diketahui bahwa jika seorang pesaing mengikuti penurunan harga tetapi tidak mengikuti kenaikan harga pesaingnya,
maka kurva permintaannya akan terdiri dari dua bagian, yaitu berupa D, E, D aksen. Nah, di sini sudah terbentuk kurva yang berbentuk patah. Nah, pada kurva ini juga bisa dilihat bahwa kurva DE menjelaskan bahwa terjadi kenaikan harga, sedangkan kurva ED aksen itu menjelaskan apabila terjadi penurunan harga. Dapat dilihat bahwa DE terlihat lebih datar atau elastis jika dibandingkan dengan ED aksen, yaitu yang inelastis. Itu dikarenakan pesaing lebih menandingi penurunan harga daripada kenaikan harganya. Sehingga dapat disimpulkan pada model king demand dalam pasar oligopoli ini menjelaskan bahwa jika produsen menurunkan harga, maka perusahaan lain juga akan punya inisiatif yang sama untuk menurunkan harga supaya tidak kehilangan konsumennya. Tetapi, jika satu perusahaan menaikkan harga, maka produsen pesaingnya tidak akan ikut menaikkan harga. Dalam model ini dijelaskan mengapa dalam pasar oligopoli tingkat harga itu selalu cenderung tegar atau kaku atau tidak berubah-ubah. Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang kartel. Baik, sebelum mengetahui pengertian dari kartel, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam pasar oligopoli hanya ada beberapa perusahaan kan. Nah, untuk mengurangi persaingan dan menaikkan laba, para perusahaan di pasar oligopoli ini bisa mencoba untuk berkolusi atau membuat kesepakatan harga dan tingkat output. Nah, kolusi sendiri didefinisikan sebagai kesepakatan perusahaan-perusahaan untuk membagi pasar atau menetapkan harga pasar agar dapat memaksimalkan laba ekonomi. Nah, kartel sendiri merupakan suatu organisasi resmi dari para penjual yang secara bersama-sama menentukan harga, kuantitas, dan diferensiasi produk secara bersama-sama untuk memaksimumkan keuntungan industri tersebut. Baik, kita lanjutkan ke tujuan dari kartel. Nah, tujuan dari kartel ini ialah untuk mengurangi atau meniadakan persaingan serta menciptakan keseragaman harga, jumlah produksi, dan pembagian daerah pemasaran untuk setiap badan usaha. Nah, tujuan tersebut ini dicapai dengan mengadakan perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan antar badan usaha atau beberapa perusahaan produsen dan lain-lainnya sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal seperti harga, kemudian wilayah pemasaran, dan sebagainya, dengan tujuan untuk menekan persaingan dan meraih keuntungan yang lebih besar. Oke, selanjutnya adalah contoh kartel. Nah, baik di dunia maupun di Indonesia, itu ada beberapa praktek kartel yang terjadi. Contohnya ada OPEC, yaitu kegiatannya adalah ekspor minyak bumi, kemudian ada juga kartel Mercurio Europeo, di mana kegiatannya adalah industri merkuri. Kemudian ada IBA, singkatan dari International Bauxite Association, dan ada juga IRMA, yaitu International Railmakers Association. Kemudian ada juga perusahaan raksasa di bidang pertanian, yaitu Cargill Incorporated dan Bunch Limited yang melakukan kerjasama kartel pada bidang perdagangan dan distributor sereal dan produk pertanian. Kemudian di Indonesia itu juga ada kerjasama dalam bentuk kartel yang terjadi pada PT Semen Gresik, PT Holcim Indonesia, dan PT Indosemen yang menguasai hampir 88% pangsa pasar dan mampu untuk mengontrol harga semen di dalam negeri. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri kartel. Nah, kelompok-kelompok di dalam suatu kartel ini terdiri atas kumpulan perusahaan-perusahaan besar yang menghasilkan barang-barang yang sejenis. Kemudian, kumpulan ini terbentuk dengan tujuan utamanya yaitu berfokus pada pengendalian harga, sehingga harga yang terbentuk itu merupakan harga kesepakatan dan bukan harga persaingan.
Baik, kita lanjutkan ke karakteristik kartel. Nah, jadi kartel ini biasanya hadir di pasar oligopoli atau oligopsoni, di mana jumlah perusahaan yang sedikit itu akan mempermudah bagi perusahaan untuk berkolusi. Ini akan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk struktur pasar persaingan monopolistik atau persaingan sempurna, di mana perusahaan di dalam pasar tersebut itu sangat banyak begitu. Nah, di pasar oligopoli ini beberapa produsen itu mendominasi pasar. Setiap produsen itu berusaha untuk mengevaluasi reaksi kompetitif dari pesaing ketika mengembangkan strategi dan pembuat keputusan. Misalnya, ketika sebuah perusahaan itu menurunkan harga, pesaing itu kemungkinan akan mengambil langkah yang serupa demi untuk mempertahankan pangsa pasar. Nah, itu dapat memunculkan perang harga dan menekan harga pasar semakin jatuh, kemudian menurunkan keuntungan bagi semua produsen di pasar. Nah, keadaan semacam itu akan memberikan insentif kuat kepada para pemain untuk berkolusi. Tujuannya tentu saja untuk memaksimalkan keuntungan bersama mereka begitu. Nah, anggota kartel ini umumnya setuju untuk menghindari berbagai praktik persaingan di antara mereka, terutama tentang penurunan harga. Mereka juga dapat menyepakati kuota produksi untuk menjaga pasokan pasar tetap rendah dan harga tinggi. Kartel ini memiliki kontrol pasar yang lebih sedikit daripada monopoli. Beberapa perusahaan itu mungkin tidak mengambil bagian dari anggota kartel. Sebaliknya, pemonopoli dapat dengan mudah memanipulasi karena hanya ada pemain tunggal. Nah, karena alasan ini, harga di dalam industri oligopoli umumnya itu tidak setinggi seperti pasar monopoli, tetapi itu jauh di atas harga pasar persaingan sempurna atau di pasar persaingan monopolistik. Baik, selanjutnya adalah syarat terbentuknya kartel. Nah, untuk bisa menjadi praktik kartel itu harus memiliki perjanjian atau kolusi di antara para pelaku usahanya. Nah, ada dua bentuk kolusi yang mengindikasikan terjadinya praktik kartel. Yang pertama adalah kolusi eksplisit, di mana para anggota-anggotanya itu mengkomunikasikan kesepakatan mereka secara langsung dan dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, kemudian ada data audit bersama, kepengurusan kartel, kemudian ada kebijakan-kebijakan tertulis, data penjualan atau data-data lainnya. Yang kedua adalah kolusi implisit. Nah, di mana para pelaku atau anggota-anggotanya itu tidak berkomunikasi secara langsung atau tidak melakukan pertemuan terbuka. Tetapi mereka, para anggota kartel ini melakukan pertemuan secara tertutup. Biasanya dilakukan secara rahasia. Nah, mereka ini terkadang menggunakan organisasi berupa asosiasi yang fungsinya sebagai kedok atau kamuflase begitu. Nah, dalam asosiasi tercantum mendukung persaingan usaha yang sehat, tetapi di balik semua itu hanya sebuah pengalihan semata gitu. Nah, menurut KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, jenis kartel ini dengan kolusi implisit ini lebih sulit untuk dideteksi. Nah, dari semua kasus kartel di dunia, sekitar 30% diantaranya melibatkan asosiasi. Mengenai larangan melakukan perjanjian tertutup diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha. Untuk negara Indonesia sendiri, kegiatan kartel itu dilarang oleh pemerintah, lebih tepatnya oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia atau seringkali disebut KPPU, yang secara tegas melarang kegiatan kartel yang mana didefinisikan sebagai perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bisa mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa. Nah, larangan ini dibuat agar tidak terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai perjanjian-perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Anti-Monopoli Nomor 5 Tahun 1999. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kartel sendiri dilarang oleh pemerintah melalui undang-undang tersebut. Nah, dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai perjanjian-perjanjian tertentu dan yang dapat menimbulkan monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, dalam undang-undang tersebut juga diatur perjanjian yang dilarang untuk dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Dalam hal ini, saya mengambil 4 contoh perjanjian yang dilarang, yaitu mengenai perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.
Yang pertama yaitu oligopoli, di mana keadaan khusus di mana dalam pasar oligopoli hanya ada 2 perusahaan, dan ini dikembangkan untuk melihat lebih tajam interaksi antara perusahaan dalam pasar oligopoli. Kemudian yang kedua yaitu penetapan harga, maksudnya menetapkan harga di bawah pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga yaitu pembagian wilayah, maksudnya perjanjian yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap suatu barang dan atau jasa tertentu sehingga dapat mengakibatkan terjadinya yakni praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian yang terakhir yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri, di mana perjanjian yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian ada perjanjian yang dilarang untuk dibuat antara pelaku usaha dan pelaku usaha lain, yaitu salah satunya secara bersama-sama antara pelaku usaha dan pelaku usaha lain dilarang melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain atau sering disebut sebagai pemboikotan. Dan yang terakhir adalah perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan barang dan jasa tertentu agar dapat mengendalikan harga atas barang dan jasa tertentu tersebut dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kartel. Nah, kartel sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kartel harga, di mana dalam kartel harga disepakati harga minimum suatu barang yang boleh dijual. Dalam hal ini, anggota kartel dilarang untuk menjual barang di bawah harga minimum yang telah disepakati. Kemudian yaitu kartel syarat. Dalam kartel ini disepakati syarat-syarat yang seragam dalam hal penyerahan, pembayaran, dan pembungkusan barang. Dan yang ketiga yaitu kartel rayon. Dalam kartel ini disepakati daerah penjualan setiap kartel. Tujuan penerapan daerah pemasaran ini agar tidak terjadi persaingan antar anggota rayon. Kartel yang keempat yaitu kartel produksi. Dalam kartel ini disepakati jumlah maksimum barang yang boleh diproduksi oleh setiap anggota. Tujuannya pembatasan produk ini agar tidak terjadi kelebihan produksi yang berakibat pada turunnya harga. Kemudian yang kelima yaitu sindikat penjualan. Dalam kartel ini disepakati bahwa anggota kartel harus menyerahkan barang hasil produksinya untuk dijual dengan satu harga. Dan yang terakhir yaitu kartel pool, di mana sering disebut juga sebagai pembagian keuntungan. Nah, dalam kartel ini, keuntungan yang diperoleh anggota kartel dikumpulkan atau dipool dalam kas bersama kemudian dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Materi selanjutnya yaitu mengenai model-model kartel. Nah, sebelum mengetahui dari model-model kartel itu sendiri, perlu kita ketahui terlebih dahulu lahir dan dibentuknya kartel dalam industri-industri. Lahir dan dibentuknya kartel dalam industri-industri ini didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, terdapatnya jumlah sedikit perusahaan. Yang kedua, terdapatnya faktor penghalang. Yang ketiga, permintaan akan produk inelastis. Yang keempat, produk-produk homogen. Yang kelima, keuntungan rendah atau kecil. Yang keenam, konsentrasi perusahaan-perusahaan secara geografis. Yang ketujuh, tidak ada larangan-larangan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kartel akan lahir dan dibentuk apabila dari perusahaan-perusahaan yang sejenis ini mau bekerja sama dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat bersama. Perusahaan akan memperoleh manfaat yang lebih besar jika perusahaan tersebut terbentuk dan efektif. Akan tetapi perusahaan itu akan rugi jika perusahaan salah satu dari anggota melanggar apa yang telah disepakati bersama. Nah, perilaku sebuah kartel yang terorganisir dengan ketat dapat menentukan harga dan output sebagaimana halnya sebuah monopoli. Kartel sendiri dapat bertindak sebagai penjual tunggal yang dapat mempertahankan harga yang tinggi. Kemudian model-model dari kartel sendiri terdapat 4. Yang pertama, oligopoli, yaitu struktur pasar di mana secara relatif terdapat beberapa perusahaan yang cukup mempunyai kekuatan pasar sehingga mereka
dapat dianggap sebagai penerima harga, akan tetapi mempunyai cukup saingan sehingga mereka tidak dapat menganggap kurva permintaan pasar sebagai kurva permintaan atas produk mereka saja. Yang kedua yaitu duopoli, di mana keadaan khusus di mana dalam pasar oligopoli hanya ada dua perusahaan, dan ini dikembangkan untuk melihat lebih tajam interaksi antar perusahaan dalam pasar oligopoli. Yang ketiga yaitu kurva permintaan patah, di mana merupakan permintaan yang menunjukkan ketegaran harga jika suatu perusahaan menurunkan harga. Perusahaan lain dalam industri tersebut juga ikut menurunkan harga, tetapi jika perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengubah harganya. Jika sebuah perusahaan menaikkan harganya dan tidak ada orang yang mengikutinya, perusahaan tersebut kehilangan posisi pasarnya dan penjualannya akan menurun dengan tajam. Kemudian yang keempat yaitu penentuan harga. Yang dominan tersebut menentukan harga tertentu untuk memaksimumkan keuntungannya. Perusahaan-perusahaan yang kecil diperbolehkan untuk menjual kuantitas yang mereka inginkan pada tingkat harga yang ditetapkan oleh perusahaan yang dominan. Materi selanjutnya yaitu rintangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan baru ketika masuk ke dalam kartel. Nah, rintangan untuk masuk yang dihadapi oleh perusahaan baru yang ingin memasuki industri kartel sama seperti halnya oligopoli. Misalnya ada perusahaan yang ada dalam suatu industri berhasil dan menaikkan harga sampai di atas biaya total rata-rata jangka panjang sehingga diperoleh laba ekonomi. Tetapi perusahaan ini tidak tertarik untuk bergabung pada perusahaan kartel tersebut, maka perusahaan baru tersebut akan menghadapi rintangan-rintangan. Nah, dalam hal ini ada dua jenis rintangan. Yang pertama, rintangan alamiah, dan yang kedua, rintangan yang ditimbulkan oleh perusahaan itu sendiri. Rintangan yang diciptakan, maaf. Kemudian yang pertama yaitu rintangan alamiah, di mana dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu jenis rintangan alamiah yang pertama terjadi kalau output di mana skala efisien minimum adalah besar dibandingkan permintaan total. Dalam hal seperti ini, sejumlah kecil perusahaan yang ada memperoleh laba tanpa menarik lebih banyak perusahaan untuk memasuki pasar tersebut. Kemudian, rintangan alamiah yang kedua terjadi kalau terdapat suatu keuntungan biaya absolut. Ini berarti bahwa perusahaan yang sudah ada dalam industri tersebut mempunyai kurva biaya rata-rata yang cukup rendah dalam batas-batas yang sangat besar dibandingkan dengan pendapatan baru yang potensial. Sehingga rintangan seperti ini memungkinkan perusahaan yang sudah ada dalam industri yang bersangkutan untuk menetapkan suatu harga yang walaupun perusahaan yang sudah ada dapat memperoleh laba, tapi bagi pendatang baru terpaksa menghadapi kerugian selama beberapa saat sudah kedatangannya. Rintangan masuk kartel yang kedua yaitu rintangan yang diciptakan oleh perusahaan dalam industri tersebut. Nah, di mana dalam hal ini dengan memperbanyak jumlah produk sejenis dan iklan citra, iklan merek yang cukup untuk menghalangi pendatang baru jika tidak terdapat rintangan alamiah, yaitu berupa penambahan jumlah produk sejenis atau proliferasi merek. Dengan demikian terdapat tempat untuk sejumlah besar produk yang hampir sama, masing-masing dengan kombinasi ciri yang sedikit berlainan, seperti halnya SMS yang dilakukan oleh beberapa operator. Kartel sendiri memiliki dampak positif dan negatif. Meskipun kartel sendiri dilarang, tetapi kartel juga memiliki dampak positif. Yang pertama yaitu kegiatan kartel bisa membangun hubungan kerja antar tiap perusahaan dan para pekerja pun akan cenderung lebih kondusif karena peningkatan upah akan lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, setiap anggota kartel mempunyai posisi yang lebih baik dalam persaingan pasar bebas sehingga risiko PHK akan sangat minimum terjadi. Dan yang ketiga, pihak perusahaan bisa meminimalisir risiko kerugian karena rendahnya tingkat penjualan akibat produksi atau penjualan yang sudah diatur dan dijamin jumlahnya. Kemudian, kartel memiliki dampak negatif. Yang pertama yaitu setiap pengusaha akan mengalami masalah saat akan melakukan inovasi dan ekspansi usaha karena sudah terikat dengan adanya peraturan dan sanksi yang ada. Yang kedua, kegiatan kartel bisa mengakibatkan sedikitnya inovasi yang terjadi antar para pengusaha
Karena perusahaan tersebut sudah bisa mendapatkan laba yang pasti dan cenderung stabil. Kemudian yang ketiga, kegiatan kartel dalam dunia perdagangan ini bisa merugikan masyarakat. Hal ini karena kartel yang sudah menguasai pasar akan cenderung meningkatkan harga demi memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Dan yang terakhir, kartel akan melahirkan tidak adanya persaingan pada setiap produsen, sehingga suasana dunia bisnis akan menjadi tidak kondusif. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai model kartel terpusat. Nah, dapat kita amati pada gambar di samping yang merupakan kurva dari model kartel terpusat. Seperti yang kita ketahui bahwa kartel adalah perusahaan resmi para produsen dalam sebuah industri yang menentukan berbagai kebijakan bagi seluruh perusahaan dalam kartel itu, dengan tujuan meningkatkan keuntungan total kartel tersebut. Kartel yang ekstrim adalah kartel yang membuat seluruh keputusan untuk seluruh perusahaan anggota. Nah, bentuk kerjasama sempurna ini disebut kartel terpusat dan mengarah kepada cara penyelesaian monopoli. Dapat kita ketahui bahwa jika harga input konstan, maka dengan menjumlahkan anggota kartel diperlihatkan kurva sigma MC. Dalam kurva tersebut dapat dilihat pada garis berwarna kuning. Nah, selanjutnya tingkat output terbaik adalah pada HE atau titik E ketika terjadi hubungan maksimal YT ketika kurva MR sama dengan MC. Baik, selanjutnya adalah model kartel berbagi pasar. Nah, model kartel jenis ini itu lebih banyak dijumpai begitu. Nah, pasar dalam model kartel berbagi pasar itu dibagi dengan yang pertama tingkat harga, kemudian kuota dan daerah atau wilayah. Nah, perusahaan di dalam model kartel berbagi pasar ini tetap memiliki kebebasan, baik itu dalam bentuk atau produk atau kegiatan promosi dan lain-lain. Nah, kasus yang biasanya ada di model kartel ini yang pertama adalah anggota kartel yang lemah itu bersedia untuk menjual dengan tingkat harga tertentu atau lebih rendah. Disebut penggabungan tidak stabil karena produsen dengan struktur biaya lebih rendah akan mendorong produsen lain keluar pasar. Kemudian kasus yang kedua adalah produsen dengan struktur biaya yang sama akan membagi pasar sama besar. Struktur biaya lain dengan kuota dan negosiasi. Nah, untuk menghalangi pesaing baru, tingkat harga ditetapkan tidak terlalu tinggi dan perang harga dengan produsen yang baru. Pembahasan yang ketiga yaitu price signaling dan price leadership. Price signaling adalah bentuk kolusi implisit ketika suatu perusahaan mengumumkan kenaikan harga dengan harapan perusahaan lain akan mengikutinya. Price signaling atau sinyal harga juga dapat diartikan sebagai informasi yang disampaikan kepada konsumen dan produsen melalui harga yang dibebankan untuk suatu produk atau layanan yang memberikan sinyal untuk menambah atau mengurangi kuantitas yang ditawarkan atau kuantitas yang diminta. Sebagai contoh, suatu perusahaan mungkin mengumumkan bahwa pihaknya telah menaikkan harga. Ini dapat melalui siaran pers atau media yang lain, dan berharap pesaingnya akan menganggap pengumuman ini sebagai sinyal bahwa mereka juga harus menaikkan harga. Jika para pesaing mengikuti langkah ini, seluruh perusahaan akan memperoleh laba yang lebih tinggi. Terkadang, suatu pola dibuat ketika satu perusahaan secara berkala mengumumkan perubahan harga dan perusahaan lain dalam industri yang sama mengikuti langkah tersebut. Pola ini disebut dengan kepemimpinan harga. Kepemimpinan harga atau price leadership adalah pola penetapan harga di mana satu perusahaan secara berkala mengumumkan perubahan harga yang kemudian perusahaan lain akan menyesuaikan diri. Kepemimpinan harga dapat berfungsi sebagai cara bagi perusahaan oligopolistik dalam menghadapi keengganan untuk mengubah harga, yaitu keengganan yang timbul akibat khawatir akan disalib atau mengacaukan pasar.
Ketika kondisi biaya dan permintaan berubah, perusahaan semakin memandang perlu untuk mengubah harga yang selama beberapa lama telah kaku. Dalam hal ini, perusahaan mungkin memandang sinyal dari pimpinan harga untuk mengetahui kapan dan berapa harga yang sebaiknya diubah. Terkadang perusahaan besar secara alami bertindak sebagai pemimpin, namun juga dapat beberapa perusahaan bertindak sebagai pemimpin dari waktu ke waktu. Contohnya, ada dua perusahaan yang diasumsikan menjual produk yang identik. Pengikut harus selalu menetapkan harga yang sama dengan harga pemimpinnya. Jika perusahaan satu mengenakan harga yang sedikit lebih tinggi dari perusahaan dua, perusahaan satu akan kehilangan semua pelanggannya ke perusahaan dua. Dalam situasi seperti itu, tidak mungkin untuk memikirkan keseimbangan dengan kedua perusahaan yang memproduksi kuantitas positif. Selanjutnya yaitu model perusahaan dominan. Di sebagian pasar oligopolistik, satu perusahaan besar memiliki porsi penjualan total yang besar, sedangkan kelompok perusahaan kecil memasok sisanya. Perusahaan besar ini mungkin bertindak sebagai perusahaan yang dominan yang mematok harga yang akan memaksimalkan labanya. Perusahaan-perusahaan lain yang secara individu hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap harga bertindak sebagai persaingan sempurna. Mereka menerima harga yang ditetapkan oleh perusahaan dominan dan berproduksi pada harga tersebut. Tetapi, berapakah harga yang harus ditetapkan perusahaan dominan ini? Untuk memaksimalkan laba perusahaan tersebut harus mempertimbangkan bagaimana output perusahaan lain bergantung pada harga yang ditetapkannya. Dalam gambar di samping menunjukkan bagaimana perusahaan yang dominan mematok harganya. Di sini D adalah kurva permintaan pasar dan SP adalah kurva penawaran dari berbagai perusahaan kecil. Perusahaan dominan harus mencari kurva permintaannya yaitu DD. Seperti diperlihatkan pada gambar, kurva ini merupakan selisih antara permintaan pasar dan penawaran dari perusahaan kecil. Sebagai contoh, pada harga P1, penawaran dari perusahaan kecil sama dengan permintaan pasar, sehingga perusahaan yang dominan tidak bisa menjual apapun pada harga ini. Pada harga P2 atau di bawahnya, perusahaan kecil tidak akan memasok barang apapun, sehingga perusahaan yang dominan menghadapi kurva permintaan pasar. Pada harga antara P1 dan P2, perusahaan yang dominan menghadapi kurva permintaan DD. Hal yang terkait dengan DD adalah kurva pendapatan marginal MRD dari perusahaan dominan. MCD adalah kurva biaya marginal perusahaan yang dominan. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan yang dominan menghasilkan kuantitas QD pada perpotongan MRD dan MCD. Dari kurva permintaan DD, kita mendapatkan harga P bintang. Pada harga tersebut, perusahaan kecil menjual sebanyak QP, sehingga kuantitas total yang terjual adalah QT sama dengan QD ditambah QP. Selanjutnya yaitu berita pasar oligopoli. Untuk beritanya dapat dilihat pada gambar di samping atau melalui link di bawah. Dalam berita di samping terdapat persaingan oligopoli antar industri perunggasan. Masalah yang terjadi dalam berita yaitu dalam salah satu aturan Undang-Undang Peternakan menyebutkan bahwa penyelenggaraan peternakan dapat dilakukan secara tersendiri dan atau terintegrasi. Namun pada praktiknya di lapangan,
integrasi ini rupanya banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan saja yang sama dari hulu ke hilir, sehingga menciptakan oligopoli. Saran dan solusinya yaitu undang-undang seharusnya tidak boleh ada unsur hukum yang negosistik yang bisa dinegosiasikan, dan tidak boleh ada integrasi vertikal agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat menindak tegas praktik-praktik penguasaan pasar oleh segelintir pihak. Kemudian, referensi dan daftar pustaka yang kami gunakan dapat dilihat pada slide berikut ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang dan salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.